Dan untuk tema dari malam ini adalah yang cinta kamu karena apa adanya kamu. Yang cinta kamu apa adanya kamu, ya. Kita akan lihat di sini, kalian santai aja, nggak usah mikir yang macam-macam, positif aja. Dan di sini aku akan mulai dari kartu pertama. Kita akan ambil energinya dulu ya teman-teman. Energinya si orang ini. Pembacanya tidak bisa untuk semua orang dan ini energinya untuk semua orang. Kalau misalnya resonate alhamdulillah, kalau nggak usah dipaksain, skip aja. Oke? Di sini aku ngelihatnya ya, kartu Nine of Pentacles itu menunjukkan bahwa dia ini orangnya sangat nyaman dengan apa yang sudah ada. Dia tuh orangnya jago dalam mengelola keuangan ya, finansialnya juga bagus. Kemudian dia orangnya suka bekerja nih, dan penyendiri. Dia nggak bisa dalam satu situasi yang memang kayak rame atau banyak orang. Ya, untuk umurnya di sini bisa sepantaran. Ya, bisa sepantaran atau dalam arti sepantaran atau lebih tua. Wah, hidupnya ini kerja terus ya, sesuai dengan moto presiden kita, kerja. Orangnya cukup senang sekali dengan pengalaman baru ya. Terus dia itu mementingkan namanya edukasi. Jadi bisa aku bilang di sini dia orangnya kayak apa ya? Entah dari kecil itu mungkin keluarganya adalah keluarga yang beruntung. Terus dia itu punya ambisi, dimana ambisinya itu tidak boleh mandek gitu loh. Kalau dia punya ambisi itu harus direalisasikan. Jadi dia itu punya kemampuan dalam merangkai satu pekerjaan yang tadinya membosankan jadi baik gitu ya, pekerjaan jadi oke gitu ya, asalkan dia rajin. Dan di sini dia tuh mementingkan quality dan pencapaian. Jadi orangnya tuh membumi sekali. Kita punya energi dari Virgo ya, dari tadi kita keluar ya. Yang keluar Virgo banyak banget. Di sini ada energi dari The Emperor atau seorang Aries ya, dimana kartu ini bercerita mengenai kestabilan. Orang ini sih biasanya pemikirannya tua ya, sudah cukup matang dari segi usia juga. Terus aku ngelihatnya orangnya sangat positif, tapi dia itu mengekang, sifatnya mengekang. Dia suka memerintah dan dia tuh suka jadi ketua dalam satu tim. Dan orangnya memiliki ambisi yang besar. Orangnya cukup sabar untuk menunggu. Dan orang itu observasi ya. Kemudian di sini kita punya Aries lagi. Dia kalau berhubungan ya, itu harus ada progresnya. Jadi misalnya nih, kamu kalau hubungan sama dia tuh yang kayak cuman seneng-seneng aja, dia nggak mau, harus punya planning, future plan-nya apa. Dia tuh ibaratnya apa ya, kalau aku bilang bisa mempengaruhi seseorang, pandai untuk mempengaruhi seseorang ya, menjanjikan sebuah masa depan, dia suka akan itu. Kita punya energi Leo. Dia tuh orangnya sangat disiplin sama dirinya sendiri ya. Orangnya tuh sangat sabar, kuat. Dari body juga mungkin dia agak dikit besar, tapi bukan yang berotot kalau aku lihat. Dan di sini kemungkinan ya, kalau untuk lelaki lumayan tinggi, melebihi kamu lah. Kalau perempuan di sini juga ada yang bongsor ya, tapi tidak sebongsor Taurus maksudnya. Ada yang tinggi dan dia tuh keibuan. Aku ngelihatnya juga di sini dia itu suka namanya kenyamanan. Kemudian orangnya itu jago untuk nahan ego. Orangnya cukup sabar, tapi kalau misalnya sekalinya meledak, wow, jangan ditanya, dia bagaikan singa yang mengaum. Ya. Kalau marah atau kecewa bahaya. Di sini orangnya suka sekali menerima tantangan hidup gitu. Buat dia tuh kompetisi adalah satu
satu pencapaian gitu loh, satu nilai di mana aku tuh sukses gitu ya. Terus di sini orangnya tuh dia kadang nggak percaya diri teman-teman ya. Kalau dia lagi sengklek gitu ya, lagi capek, dia tuh orangnya banyak nggak percaya dirinya. Udah itu dia itu kadang-kadang pemikirannya berbeda ya, suka bertolak belakang gitu dari orang yang udah orangnya anti mainstream pokoknya, tidak mau disama-samain. Kok kamu dulu gini, aku bukan yang dulu. Kok kamu gini sih, aku bukan yang kayak gitu. Aku tidak mirip sama mantan kamu, aku berbeda. Pokoknya dia mempunyai nilai plus sendiri lah. Sorry ya, hidungku lagi mampet. Lagi pusing. Kemudian kita punya kartu dari Sagittarius ya. Orangnya itu suka sekali hal-hal baru, menemukan sesuatu yang baru, sangat antusias dengan hal-hal baru, dan orangnya mungkin cenderung tidak bisa diatur. Karena kalau aku lihat di sini orangnya ketika punya spirit atau termotivasi dia akan lakukan itu. Dan rata-rata untuk orang Sagittarius itu biasanya akan sukses dalam apa ya, dalam karir ya. Karirnya tuh ada yang moncer kalau misalnya memang betul. Kemudian dia orangnya itu suka jalan ya, suka keluar rumah aja. King of Pentacles di sini aku ngelihatnya ya. Kita punya raja dari segala raja, kemapanan Taurus. Orangnya itu sangat disiplin, kemudian orangnya itu juga ya berbaik hati kalau dia punya, kalau tidak punya ya tidak baik hati gitu ya. Orangnya suka kesepian gitu. Kita punya Sun Moon Rising Leo di sini. Orang itu sangat berpikir dengan positif. Jadi kalau aku bisa bilang ya, orang-orang dengan ciri-ciri tersebut adalah orang yang memang benar cinta sama kamu. Dan orang ini adalah orang yang pasif, bukan orang yang aktif. Teman dia atau lingkungan, mungkin yang kerja sama dia mungkin nggak lebih dari 10 orang, suka dalam satu lingkup yang kecil gitu. Kalau dia di lingkup yang besar atau di lingkup yang dia merasa nggak ada power, dia nggak akan kuat, nggak akan betah gitu ya. Bottom of decknya di sini, hati-hati. Dia ini orangnya kadang-kadang suka menyerah. Jeleknya dia adalah orang yang suka menyerah. Kemudian orangnya suka bebas ya, tidak suka diatur. Jeleknya itu. Kita punya energi dari Aquarius ya. Orangnya itu pandai untuk mencari celah. Orangnya spontan, impulsif, kemudian banyak penyangkalan lah. Pokoknya dia tidak mengakui misalnya pendapat orang lain, kadang-kadang diabaikan kayak gitu ya. Intinya dia tuh orangnya punya jiwa bebas. Dia nggak suka diatur dan dia nggak mau ngatur kamu. Oke, teman-teman, sekarang kita akan bacakan untuk energi kamu ya. Kenapa sih dia itu suka sama kamu? Ada apa sih dengan kamu? Kamu tuh kayak apa sih? Tadi yang aku bacakan itu zodiak awal ya teman-teman. Jadi Sun Moon Rising. Jadi nggak semuanya harus totok sama zodiaknya. Aku lebih baca ke sifat-sifatnya. Jadi nanti Sun Moon kamu cek aja Sun Moon Rising, dia kira-kira sifat-sifatnya kayak gitu nggak? Nanti aku akan bukakan di akhir untuk zodiaknya, tetap kok ya. Jadi nggak usah khawatir, kita akan buka zodiaknya di akhir. Yang dia rasakan sama kamu, pertama, dia punya energi yang sangat-sangat naksir dan mengagumi kamu. Kalian ini sempet kayak suka pandang-pandangan, lihat-lihatan ya. Terus entah kamu lihat dia lihat kamu, tapi salah satu dari kalian itu saling melihat gitu, ngelihat objeknya. Mungkin dia ngeliat kamu nggak lihat dia. Ya, naksir-naksiran dari tatapan mata, ya kayak gitu. Kamu merasa ada energi hangat dan dia ngeliatin kamu tuh kayak gimana gitu, penuh dengan arti. Pokoknya dia naksir kamu lah. Yang kedua, dia tidak berani ya. Karena dia sendiri tuh tidak mau mengekang kamu. Dia membiarkan kamu tuh bebas, berpikir apapun tentang dia. Yang pasti kamu sudah menangkap kok sinyal energinya kalau dia tuh memang ada rasa, ada suka, ada sayang sama kamu. Yang ketiga, ini
saling keterkaitan dan ketergantungan nih. Kamu sama dia nggak bisa gerak, dia sama kamu juga, kalau nggak ada kamu juga susah untuk geraknya. Sebentar ya. Nah, ini aku matiin dulu. Lalu di sini aku lihat ada romance. Kalian tuh gimana ya? Dia ngerasa kayak terikat sama kamu dan dia itu memang memiliki sikap romantis. Kamu sama dia itu kayak apa ya? Memang benar-benar dia niatin itu untuk pacaran, untuk berhubungan. Dia punya sisi romantis dan kamu mungkin suka akan hal itu. Dan di sini teman-teman, mungkin kamu pernah nolak dia. Mungkin dia bukan tipe kamu, tapi dia masih suka sama kamu sampai sekarang. Tuh. Kamu tadinya nggak suka sama orang ini. Tiba-tiba ya entah kenapa, entah dia makin mempesona, dan kamu nggak kepikiran nih. Ya tadinya cuma pengen kayak temenan aja. Nggak tahu jadi suka. Ada penolakan di sini. Kamu mungkin dia pernah ngobrol sama kamu terus kamu tolak, mungkin karena kondisinya kamu udah punya pacar baru waktu itu, terus dia juga sudah punya pasangan ya, dan hubungan kalian jadi kayak bertepuk sebelah tangan ya. Padahal salah satunya tuh masih sayang, masih cinta, dan ini energinya bisa vice versa. Buat kamu yang cross watcher silakan ya, mungkin ini membaca tentang kamu. Mungkin juga pasangan kamu lagi nonton video aku, jadi ya kamu juga harus tahu gitu ya. Dan di sini aku ngelihat untuk energi terakhirnya ada kartu takut ya, fear. Takut komunikasi sama kamu nih orangnya ya. Malu-malu, dia pengen komunikasi tapi takut salah gitu. Oke, nanti kita akan lihat ya, kita akan breakdown untuk bagaimana dari satu persatu kartunya. Aku akan buka dulu ya. Oke, kita punya kartu flirt, lalu afirmasinya adalah kartu Queen of Wands. Di sini ada energi Pisces dan juga energi dari Aries ya. Queen of Wands sendiri itu menunjukkan seorang wanita yang tangguh, seorang wanita Aries yang tangguh gitu. Ini cuma afirmasi dari Sun Moon Rising ya. Aku ngelihatnya ketika dia suka sama kamu, dia itu fokus ngeliatin kamu, tapi dia nggak berani untuk berbuat lebih banyak. Dia mengagumi kamu tuh kayak dari kejauhan, dan dia tuh mendem. Yang kedua, aku ngelihatnya di sini kamu udah taken away. Kamu udah bukan kayak dia lagi, dia nggak bisa memiliki kamu sepertinya ya, karena kamu di sini kayaknya udah punya pasangan kala itu. Duh, kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Semakin seiringnya waktu, memang tidak bisa lepas. Aku ngelihat di sini ada kartu stabil. Jadi tahun berganti tahun ya. Aku tetap melihatnya orang ini kayak belum menyampaikan perasaan yang sebenarnya. Ada sebuah miskomunikasi di sini yang aku lihat ya. Dan sekarang ini kondisinya tuh mungkin ada yang sudah menikah, tetapi kalian itu kayak nggak bisa, energinya tuh kayak nggak bisa lepas gitu. Dia yang tidak bisa lepas dari energi kamu sih. Dia mengikatkan diri sama kamu karena memang sayang. Terus dia berharap kalau misalnya kalian sudah terjadi koneksi, pengen hubungannya itu stabil gitu loh, nggak pengen musuh-musuhan. Ibaratnya ada orang yang udah menemukan kamu setelah sekian lama, aku nggak pengen kehilangan kamu lagi. Ada kartu romantis ya, dan aku lihat di sini dia tuh takut ya, kemesraan, sayang-sayangan, energi ini tuh berakhir begitu cepat gitu. Dan jujur aja ya teman-teman, kalau misalnya statusnya kalian sama-sama sudah punya pasangan, dia di sini itu tersiksa banget. Kenapa? Karena dia memang mencintai kamu sih. Kayak agak sedih aja gitu loh.
kok Tuhan itu nggak kasih jodoh kamu gitu, coba dulu tuh kamu gitu, aku pasti akan sangat bersyukur gitu loh. Tapi kan semua sudah menjadi bubur ya teman-teman, karena aku melihat di sini sih ada yang sudah berkeluarga, terus tapi kayak dia tuh baru menyadari bahwa setelah berkeluarga atau setelah punya pasangan kayak nyesel gitu loh, kenapa gue nikah kayak gitu. Dan ada kartu rejection ya, dia tahu dan menyadari bahwa dia memikirkan kamu sangat. Di sini dia tuh kayak ada rasa bersalah, dia ada rasa marah yang dipendamnya sendiri, kenapa tidak bisa memiliki kamu. Sudah jelas kalau seandainya kali ini dia datang, kamu pasti akan menolak. Ya karena kamu mungkin sudah bahagia. Dan di sini jujur aja ya teman-teman, dia tuh sampai kayak berpikir keras gitu. Kok ini bisa terjadi ya? Kok kenapa aku nggak dilupakan aja? Kenapa aku tuh masih ingat? Kenapa dia tuh masih ada dalam pikiranku gitu? Orang ini susah ngelupain kamu sih. Sekalipun dia bisa ngelupain kamu, dia nggak mau. Memang udah namanya kayak orang jatuh cinta. Sekalinya orang cinta itu udah kayak nyetrum gitu loh. Terus di sini dia tuh takut ada komunikasi sama kamu, takut komunikasinya ya, malu-malu tapi mau, apa takut ketahuan. Dia takut di sini jujur aja, kondisinya itu dia juga sekarang juga lagi nggak bagus ya, dalam kondisi bukan orang yang bisa dibanggakan. Mungkin ada kondisi di mana dia sedang kesulitan keuangan, dan jujur aja ketika orang masih dalam proses ini biasanya tuh ada rasa minder, sedang memperbaiki sesuatu gitu loh. Masa sih mau ngedeketin kamu atau cuman mau ketemu ya nyapa-nyapa sebagai teman dekat atau pengen mengakrabkan diri, masa cuman makan angin? Pasti kan harus ngajak pergi, harus ketemu di mana ya kan, ngopi atau setidaknya. Nah di sini tuh dia takut karena kondisi dia tuh nggak baik. Entah kamu ngelihat dia itu, mungkin tadi kamu nggak suka sama dia, yang ngelihat dia makin nggak suka lagi. Mungkin dari segi penampilan juga sudah berubah. Terus seiring waktu juga dia tidak jadi bos gitu ya, masih dalam kondisi kesulitan ya, masih berusaha untuk memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. Ya aku ngelihatnya seperti itu sih, agak malu. Dan untuk mengenai komunikasi, dia tuh kayak ngerasa aku nih kok kayak kurang beruntung ya, kehilangan kesempatan. Kenapa aku tidak mengambil kesempatan itu untuk mendekati kamu pada awalnya? Dan di sini komunikasi kita tuh kayak baru diberikan jalan sama semesta ya sekarang, ketika semuanya tuh sudah salah gitu loh. Mungkin dia ngerasa kayak dia tidak beruntung ngedapetin kamu gitu loh, dan dia tuh selalu kayak merasa betapa beruntungnya orang yang ada di sisi kamu saat ini. Itu loh teman-teman. Aku berpikir bahwa orang ini terlalu pasif, aku bilang. Terlalu pasif. Jujur, pada saat ini aku ingin memberitahumu bagaimana perasaan terdalamku. Ku tahu kita tidak ditakdirkan bersama, tapi aku adalah yang menjadi dan selalu menjadi orang yang mensupport kamu. Aku berharap kalau misalnya memang aku minta terlalu banyak, atau aku punya salah, atau ada sesuatu yang tidak mengenakan, kamu bisa memaafkan aku. Kamu tuh cinta sejatiku. Aku selama ini mencari kamu. Wah, jadi dia tuh nggak diem dong. Dia nggak diem teman-teman. Ya. Dan dia tuh menyadari mungkin hubungan kita tuh hanya sebatas teman saat ini. Dia sangat tertarik sama kamu loh. Tuh, ada say goodbye. Dikala dia say goodbye, kala itu ya, dia say goodbye berarti dia tidak melihat ada kesempatan.
berakhir pada pertemanan sebetulnya. Ini kasihan juga sih kisahnya. Hmm, aku kok jadi kayak terbawa cerita kalian ya. Mudah-mudahan ya teman-teman, siapapun dia orangnya bisa memberikan manfaat dan sesuatu yang positif dalam hidup kamu. Apa yang dia suka dari kamu? Kamu tuh orangnya memang apa ya? Dia tuh suka dicemburuin. Dia tahu kamu tuh orangnya cemburuan, tapi selain itu kamu tuh ada orang itu sangat empati. Ya, kamu tuh punya empati yang sangat tinggi. Kemudian kamu tuh punya welas asih yang benar-benar melebihi dari sosok wanita pada umumnya. Jika kamu wanita, kamu punya sosok keibuan, orang tuh jadi nyaman deket sama kamu. Kamu tuh orangnya spontanius ya, kamu suka hal-hal baru, itu sesuai dengan spirit dan semangat kamu. Kemudian kamu tuh juga suka kebebasan ya, dia juga suka kebebasan di sini, nggak suka dilarang ya. Kamu sama dia bisa tuh ngebolang, yuk kita jalan, yuk kita ini gitu, tanpa rencana. Kamu tuh orangnya ambisius. Walaupun kamu sedikit argumentatif, tetapi argumentatifmu tuh berbobot ya. Kamu tuh adalah ciri-ciri orang sukses, dan dia sudah melihat ada kesuksesan itu di kamu. Terus di sini aku ngelihatnya, kamu itu di balik sekarang mungkin dia tahu kamu tuh tidak begitu happy. Kamu tuh penuh dengan kebimbangan dan kebingungan dalam hidup. Dia pengen jadi orang yang bisa membuat kamu tuh nyaman, membuat kamu rilis, kasih solusi, ya. Aku melihat di sini sudah banyak yang berubah dari kamu sih. Tapi dia suka karena kamu tuh adalah tipe yang bercita-cita tinggi, walaupun kadang kamu juga meragukan gitu. Dan kamu juga orangnya secara spiritual juga tinggi. Tapi kadang-kadang kamu suka pikiran jelek sih, aku nggak tahu kenapa. Ya, suka duka ya, namanya orang kalau suka pasti ada dukanya. Di sini ada energi dari Libra ya. Kamu tuh orangnya jujur, terus kamu tuh orangnya objektif, seimbang juga. Terus aku ngelihatnya kamu tuh nggak asal memutuskan sesuatu. Kamu tidak memutuskan berdasarkan kamu suka atau tidak suka. Aku ngelihat kamu tuh orangnya sangat adil. Misalnya gini nih, kamu misalnya nggak suka sama orang ini gitu, kamu tahu bagaimana menolak dengan baik. Jadi ya mungkin kamu bilang sama dia, Mel, kita jadi teman aja ya, soalnya aku nggak bisa nih, aku udah punya pasangan nih sekarang. Jadi tapi kita bisa berteman kok, kamu kalau mau ngomong apa aja silahkan, cuman kalau untuk hubungan yang lebih aku nggak bisa. Jadi tuh ada ungguh-inggihnya, jadi orang lihat kamu tuh sopan ya. Terus di sini ada kartu terakhir, siapa aja suka dekat sama kamu teman-teman, karena kamu tuh memang mungkin ini dari segi fisik. Aku ngeliatnya dari segi fisik, dari segi sensual kamu itu kuat banget, dan itu bisa mendestruction seseorang. Ya, mungkin kamu punya body yang bagus, mungkin kamu di sini aku ngintip dia berfantasi yang yang lebih diranjang tentang kamu. Jadi mungkin ya aku nggak tahu apakah ada kejadian dia salah sebut nama kamu ketika sama pasangannya, kita nggak tahu. Di sini aku tutup ya, soalnya takut kena dolar kuning. Kita akan masuk ke inisialnya. Siapakah dia? Aku akan buka di belakangan ya teman-teman. Aku akan ambil dulu, kemudian aku akan ambil untuk zodiaknya. Kita bacain zodiaknya dulu deh. Di sini kita punya Aquarius, kita punya Scorpio, Gemini, Capricorn, Taurus, kemudian Virgo, Cancer, Aries, Pisces, Leo, Libra, dan juga Sagittarius ya. Tadi zodiak-zodiak yang sudah aku sampaikan di awal juga sudah keluar semua. Ada huruf C, J, E,
kemudian T. Tuh, anakku udah nangis. SMQ. Oke, teman-teman. Sepertinya ini panggilan buat aku untuk lihat anakku kenapa. Kalian bisa capture sendiri untuk inisial-inisialnya. Semoga kalian makin sukses, makin sehat, ambil yang baik, buang yang buruk. See you. Assalamualaikum.